Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Kujang Koro Galeri. Kali ini saya baru kedatangan satu wayang baru. Nah, wayangnya ini. Nah, Senggono yo Mayang Koro yo Anoman. Ini wayang baru tapi saya tidak pesan. Ini stok baru dari sanggarnya Mas Nanang Prasetya, Klaten. Nah, ini wayangnya. Nah, pertama-tama review dulu ya. Ini beberapa sudah saya ganti wayangnya. Ini kebu. Ya, jadi pertama-tama kita review dulu wayangnya ya. Ini wayang ini baru. Terus kemudian ini kulitnya kerbau, tipis, biar enteng. Terus tatahannya seperti ini. Sudah masuk halusan yang bisa untuk pertunjukan wayang, untuk dalang sudah bisa. Tapi bukan yang terlalu halus banget ya. Perkara harga sih, karena Mas Nanang bilang ini harganya untuk yang halusan ini yang termurah kan gitu kan. Tapi untuk lulangnya ini atau sangat enak ya. Gapitnya dapat fiber sambung bulenya pun semi blebek bagian sini ya nih, jadi bagus, enteng, keternya enak. Terus sambungannya pun hanya satu di bagian pinggang, lanjutannya tanpa sambung. Tudingnya ini sudah saya ganti karena tudingnya kemarin kurang enak, menurut saya agak kebesaran, akhirnya saya ganti. Nah, kemudian kemarin juga saya agak sempat servis karena bagian kalau menurut saya wayang-wayang yang untuk sabetan itu bagian pundaknya itu harus kuat. Nah, gitu. Ini kemarin makanya saya kasih power glue sedikit supaya agak, atau lem Korea ya, supaya lebih kuat, lebih enak. Nah, kemudian memang saya sebelumnya sudah punya Anoman 2 biji, tapi saya beli lagi ini karena saya belum punya Anoman yang merah. Untuk Anoman obong ya, saya belum punya. Terus kemudian ini memang khusus untuk sabetan saja kan gitu. Ini ada minusnya nggak mas gitu? Ya tentu saja ada, cuman kan kembali lagi, kalau menurut saya Mas Nanang Prasetya itu adalah pembuat wayang ya, sanggar itu yang paling value for money-nya itu paling baik. Nah, ini saya buka-bukaan saja ya, karena ini kan wayang baru. Ini untuk harga Anoman gapit ini baru grass ini hanya dengan harga 850.000 saja. Nah, menurut saya itu sudah sangat murah, karena kalau di tempat lain mungkin harga ini belum sama gapit, mungkin ya kan gitu. Cuman kalau ditanya seberapa halus, kalau menurut saya yang kemarin saya beli di tempat Mas Nanang, yang ini, yang sabrang ini lebih halus ini lebih halus ini ya. Terus ini saya ganti ya tangannya ya, karena kemarin itu kepanjangan. Nah, kalau untuk kulitnya bagaimana? Nah, kalau kulit itu kembali lagi, setiap orang punya cekelan yang berbeda. Kulit gapit itu berbeda. Kalau saya jujur, saya suka kalau untuk wayang yang sifatnya untuk sabetan, misalnya Arjuna, terus Anoman, Setyaki, Sabrang, Werkudara dan lain-lain, itu untuk sabetan saya lebih suka yang agak tebal tapi enteng gitu, agak tebal enteng tapi itu sangat mahal gitu. Nah, ini sudah sangat enak. Ada juga dalang yang sukanya wayang-wayang itu enteng kan gitu, jadi tidak bisa ini apakah harus tipis, apakah harus tebal, itu selera masing-masing, pegangan itu orang berbeda-beda. Bahkan kalau gapit pun menurut saya ini saya sudah cukup. Nah, ini nggak terlalu mentul karena ini untuk wayang sabetan. Kalau terlalu mentul, wayang itu nggak enak untuk salto-salto. Nah, gapit itu agak sebagai pemberat gitu. Kalau dia untuk wayang yang kiprah memang lebih baik yang enteng, gapitnya yang mentul. Tapi kalau untuk wayang sabet, kalau bagi saya yang agak gebuk, tapi nggak terlalu gebuk ya. Nah, nah kembali lagi, Mas Nanang ini value for money paling murah. Ini saja sabrang
Ini gapitnya full ya, full sungu ya, tapi sungu lamus ini harganya kalau nggak salah kemarin 1,1 atau 1,2 lah. Ini sudah sangat enak. Nah, dan memang karakteristik wayangnya Mas Nanang ini agak tipis, tapi tipisnya itu bukan tipis yang gembung. Nah, ini kan karena saya paling nggak suka tuh kalau sudah wayang itu gembung. Nah, ini lurus. Nah, makanya saya bilang wayang Mas Nanang itu meskipun murah tapi tidak yang murahan kan gitu. Itu ya. Nah, yang penting apa? Kalau wayang bagi saya pertama kali itu adalah bedahan juga dulu kan gitu. Karena kemarin saya lihat di Mas Woko Prabu itu Pak Hernot Sarwani aja bilang beberapa orang yang penting itu bedahannya dulu. Kalau bedahan sudah kecekal, masalah tatahan itu orang itu nggak terlalu mempermasalahkan. Nah, itu contohnya saya. Nah, ini kan sudah kecekal ini. Ini bedahannya sudah anoman banget. Ini pun sudah bagus banget untuk bedahannya, sudah kecekal. Karena dan kedua menurut saya tuh paling suka wayang itu adalah proporsionalnya. Nah, ini proporsional semua nih. Nah, makanya kemarin yang Mas Nanang ini tangannya kurang panjang saya ganti supaya proporsional dan lebih enak kan gitu. Baru kapitan, lulang gitu. Baru terakhir itu adalah tatahan. Kalau saya tatahan nggak terlalu harus yang rumit, enggak, yang penting enak dipegang. Nah, kalau misalnya dibandingkan, kembali lagi wayang itu saya sekarang bingung ya dengan orang-orang itu. Wayang itu semakin sekarang untuk wayang sabet semakin kecil, tapi kenapa untuk wayang Werkudara rata-rata dijujut kan itu. Kemarin saya lagi mesen wayang di Pak Wahyudi, sempat ditanya itu Werkudara. Saya mesen Werkudara mau yang ukuran standar itu 70-an apa 75 kan gitu. Kalau saya bilang saya nggak suka yang dijujut, saya suka wayang itu standar apa adanya. Ini contoh anoman saya ini sebelumnya 2. Ini kemarin anoman ya, cuman saya cat hitam biar jadi swedo. Ini juga anoman. Ini wayang ini lawas. Ini sebelum saya lahir sudah ada, sebelum tahun 95. Tapi masih sangat bagus. Ini hanya bagian ini aja yang sompal. Lihat kan kelihatan tatahannya itu sangat detail wayang-wayang zaman dulu dan kuat. Nah, ini yang saya bilang, ini agak tebal tapi enteng. Nah, cuman ini saya istirahatkan karena ini wayang ini bagusnya untuk adegan jejeran, adegan ketemu Sinto ini bagus. Tapi untuk sabet menurut saya zaman sekarang itu orang lebih suka agak dikecilin. Nah, ini contoh, nah kelihatan kan nih, ini kacanya lumayan loh, lumayan tuh. Memang wayang-wayang sekarang tuh dikecilin untuk keperluan sabet mungkin ya kan gitu. Kalau nggak salah tuh yang awal dikecilin itu Pak Mantep deh kalau nggak salah ya. Memang lebih enak. Nah, ini lebih enak nih. Kalau ini enteng, cuman ini ya kembali lagi ini wayang agak lawas, jadi lebih baik untuk diistirahatkan supaya nggak makin rusak. Jadi sekarang pakai yang ini saja. Ya sama ini kan, wayang ini sama tuh, gede sama. Kalau ini agak kecil. Nah itu, jadi begitu ya. Review unboxing kali ini ada sedikit selera saya dalam ceklan wayang. Ya gini-gini saya juga dulu pernah jadi dalang cilik lah, jadi saya tahu ceklan wayang yang enak, wayang yang enak mana yang wayang yang gak enak. Tapi menurut saya Mas Nanang ini adalah wayang sanggar wayang yang paling value for money-nya paling baik ya. Jadi di situ juga kita bisa pesan, kalau misalnya yang mau lebih baik lagi ya tinggal harganya pasti lebih mahal kan gitu kan. Jadi ada harga ada barang. Tapi kalau untuk yang lebih baik lagi saya kira banyak sanggar-sanggar atau seniman yang bisa lebih baik. Dan yang saya suka Mas Nanang itu selalu tepat waktu. Memang dia di tengah gemburan seniman-seniman pengrajin wayang yang suka tidak tepat waktu ya. Ini kritikan saya juga. Kenapa saya senang di Mas Nanang itu, karena Mas Nanang itu selalu tepat waktu. Yang pertama itu sih. Itu kalau telat sebulan itu saya masih toleransi, cuman kadang telat itu sampai berbulan-bulan loh, makanya itu.
kulasannya juga oke ya. Oh iya, ini juga beda antara wayang sekarang dan wayang lawas. Ini mungkin beda wondo atau gimana, saya nggak paham. Kalau zaman dulu kan Anoman itu menggunakan sulur seperti ini, kalau sekarang menggunakan seperti ini kan gitu. Apa mungkin untuk keperluan ini saja. Tapi kalau ini saya cocoknya untuk sabetan saja. Wondo ini untuk Anoman Tuto cocok, tapi kalau untuk jejeran saya kurang cocok pakai ini. Saya lebih cocok pakai yang hitam seperti ini. Ya, ini kelihatannya. Ini dulu beli di Manyaran. Kelihatan kan rumitnya seperti apa zaman dulu. Ini termasuk zaman dulu, belum yang lebih rumit lagi tentu saja ada. Kalau ini kan nggak terlalu. Kalau ini buat sabetan ya harusnya lebih kuat ya, karena nggak terlalu tipis, nggak terlalu rumit tatahannya kan gitu. Nih. Oke, begitu saja. Terima kasih Mas Nanang Prasetya, La Amanah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.